Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 425. Kenshin yang bangun pagi, segera saja keluar, berada di halaman depan, menikmati sejuknya hari. Apalagi hari ini adalah hari liburan, bertepatan tanggal merah. Tak ada kerja. Kenshin yang berdiri di tempat itu, lalu melihat meja yang ada di teras rumah. Di situ tak ada kopi dan roti yang disiapkan oleh Kaori. Seperti hari biasanya, Kenshin jadi berpikir, Kaori pasti masih marah. Ia masih cemburu mengenai masalah yang kemarin. Kenshin pun memahami akan sikap istrinya yang saat ini lagi marah. Kemudian Kenshin masuk ke dalam untuk menemui Kaori. Ketika itu Kaori ada di dapur, lagi membuat masakan pagi bersama bibi pembantu rumahnya. Kenshin langsung mendekati. Kemudian ia bicara. Kenshin mengucapkan kata, tiba-tiba memanggil istrinya dengan sebutan, Kaori sayang, kopinya kok nggak ada ya? Kamu belum buatin untukku? Atau emang udah habis? Aku lagi pingin minum nih. Mendengar hal itu, Kaori pun curiga. Hatinya pun bicara, tumben sekali Kenshin memanggilku begitu. Pasti dia ada maunya, pingin merayuku, biar aku nggak marah. Kaori pun hanya diam. Ia tak menjawabnya. Malah pembantunya yang bilang, kalau gitu saya buatkan saja ya Mas Kenshin. Saya bikinkan kopinya. Kaori langsung menyahutnya. Jangan Bi, jangan buatkan kopi. Bibi bantu aja Kaori. Kan ini belum selesai. Masa melakukan kerja yang lain? Kenshin yang mendengarnya. Kaori yang bicara seperti itu. Langsung ia berjalan lagi, lebih dekat ke Kaori. Kenshin memeluk Kaori dari belakang. Sembari Kenshin bilang, kamu marah ya? Cemburu masalah kemarin. Kenshin lalu mencium rambut belakang istrinya. Kaori pun langsung melepaskan. Kemudian ia bicara, ih apaan sih kamu main peluk segala? Pakai cium-cium pula. Gak malu apa ada bibi di sini? Kaori menghindari Kenshin. Wajahnya nampak tak suka. Rambut yang dicium Kenshin itu bahkan dibersihkan dengan tangannya. Kenshin yang melihatnya jadi gemas rasanya. Sampai ia bicara, Kaori sayang, kalau marah jangan lama-lama ya. Sampai tak mau aku sentuh gitu. Kan aku suami kamu. Kenshin tersenyum sambil melihat istrinya yang cemberut mukanya seperti tak terima. Dan Kenshin bertanya, oh ya Kaori kopinya ada nggak? Aku pingin minum sekali nih. Kaori menjawabnya, kopinya sudah habis. Kamu beli aja di luar. Sekali-kali bikin sendiri. Apa kamu nggak bisa ya? Jangan merepotin orang. Kenshin menyahutnya. Oh jadi kopinya habis ya? Ya sudah kalau gitu. Aku tak beli sendiri saja. Biar nggak merepotin kamu. Kenshin mengambil dompetnya. Lalu melihat uangnya. Ternyata tinggal ribuan. Kenshin lalu merasa, uang ini sepertinya kurang untuk ke warung nanti. Oleh karena itu, ia membawa saja salah satu ATM miliknya. Kemudian Kenshin berpikir sejenak, karena keluar untuk membeli kopi. Mungkin itu tak akan lama. Kenshin pun meninggalkan dompetnya, serta pula handphonenya. Ia kemudian bicara pada Kaori istrinya, sayang titip ya dompet sama handphoneku. Aku taruh di meja ini. Mau keluar sebentar dulu, untuk ke warung. Kaori melihatnya, melihat Kenshin menaruh dompetnya, serta juga handphonenya. Dan Kaori diam saja. Ia tak menjawabnya. Kemudian Kenshin keluar, dengan mengenakan celana tak panjang. Pakaiannya hanya biasa, alas kakinya sederhana. Kenshin membuka pagar rumah. Kaori melihatnya dari jendela. Kenshin itu berjalan, meninggalkan tempatnya. Setelah itu Kaori ditanya oleh bibi pembantunya, mengapa lagi marah ke suaminya. Kaori pun menjawabnya, oh nggak ada apa-apa Bi. Cuman masalah biasa. Kaori tak ingin bercerita. Bibi itu langsung mengerti. Beliau pun tak bertanya lagi. Kemudian Kenshin sudah di jalan raya. Dilihat warung yang biasanya belum nampak buka. Kenshin pun berjalan lagi, mencari tempat yang lainnya. Namun saat itu, banyak juga warung-warung yang tutup. Hingga ia meneruskan jalannya. Sampai tak terasa, saat ini semakin jauh dari perumahannya Kaori. Kemudian setelah itu, Kenshin menemukan warung seperti yang diinginnya. Ia pun masuk ke dalam untuk membeli minuman. Beberapa saat kemudian, pandangannya tak sengaja melihat ke seberangnya. Tepat di arah depannya, terlihat dua anak kecil yang menjajakan makanan.
menawarkan pada pengguna jalan yang sedang lewat di depannya. Kenshin pun memperhatikan kedua anak itu. Lalu tiba-tiba, pemilik warung pun bercerita, kasihan memang anak-anak itu mas. Seharusnya mereka bersekolah, tapi malah sudah bekerja. Itu mereka adalah adik kakak mas. Yang satu usianya 10 tahun, yang kakaknya 13 tahun. Orang-orang di sini pun sudah sering membantu, membeli semua jualannya. Tapi ya gitu, karena kebutuhan sehari-hari, anak-anak itu tetap bekerja. Ayahnya pun sudah tak ada, tinggal ibunya yang di rumah. Ibunya pun membantu, bekerja di rumah orang. Oh ya, ada lagi kakaknya yang dewasa, yang sudah lulus sekolah. Biasanya juga ikut jualan, tapi kini sudah kerja. Saya pun juga belum tahu. Adiknya yang kecil-kecil itu, kok masih dibolehkan berjualan? Ibu pemilik warung bercerita tentang apa yang dilihat oleh Kenshin. Kenshin pun mengerti. Ia kemudian bertanya, apa nggak ada ya bu? Orang di kampungnya, yang bisa membantu? Pemilik warung menjawabnya, oh itu, saya kira sudah ada mas. Tapi kemampuan orang kan terbatas. Jadi ya begitu, anak-anak itu tetap berjualan, membantu ibunya. Kenshin pun jadi iba, dan ia punya rencana, akan menolong mereka. Saat itu sudah jam 9 pagi. Tak terasa, Kenshin keluar dari rumah. Sudah hampir 1 jam lebih. Kaori pun masih mengira Kenshin di warung kopi. Kaori pun merasa acuh saja akan Kenshin yang belum kembali. Apalagi dompet dan handphonenya sedang ada di meja. Pasti Kenshin tak akan kemana-mana. Perginya tak lama-lama. Namun yang disangka Kaori ternyata salah. Kenshin kini malah mengikuti anak kecil itu untuk pulang ke rumahnya. Kenshin berniat membantunya, dan tak disangka, anak sekecil itu sudah bisa naik angkutan sendiri. Kenshin pun bersama mereka. Beruntungnya Kenshin, meski tak membawa dompetnya, ia sempat mengambil kartu ATM-nya. Dan ternyata kini, 3 jam pun berlalu. Sampai Bibi, pembantu rumahnya Kaori bertanya, Non Kaori, kok Mas Kenshin belum kembali lagi? Padahal sudah dari tadi. Apa masih di warung atau gimana ya? Kan Mas Kenshin tak membawa dompetnya. Kaori yang mulai resah juga, malah menjawabnya, mungkin dia di warung Bi. Nonton TV kali. Kaori asal aja bicara, padahal ia juga sama, ingin tahu pula, tentang di mana suaminya. Sampai handphonenya Kenshin berdering. Rupanya Iwan menelpon. Kaori pun mengangkatnya. Iwan itu akan bertanya, malah Kaori mendahului. Kaori bicara, apa Mas Iwan bersama Kenshin ya? Apa Kenshin di situ? Mendengar pertanyaan itu, Iwan pun jadi bingung. Kan tujuannya telepon ini untuk mencari Kenshin, malah ditanya begitu. Dan Iwan menjawabnya, loh bukannya ini handphonenya Kenshin ya Mbak Kaori? Kok malah tanya ke saya? Kaori membalasnya, iya Mas Iwan itu benar. Ini karena Kenshin keluar dari tadi. Kenshin pun belum kembali, sedang handphone dan dompetnya ditinggal di rumah. Kaori bercerita awalnya. Iwan pun mengerti. Ternyata begitu. Kenshin ke warung kopi, belum juga pulang. Dan Iwan bicara, mungkin Kenshin lagi pingin liburan mbak, dengan di warung kopi seharian. Hahaha, Iwan bercanda. Kaori membalasnya, bisa aja Mas Iwan ini. Kemudian pembicaraan itu selesai. Kaori masih menunggu Kenshin hingga melewati siang. Sampai sore datang, Kenshin belum kembali juga. Hingga Kaori menyuruh security-nya dan beberapa orang yang kerja di rumahnya untuk mencari suaminya di warung-warung depan. Mereka pun segera melakukan. Namun setelah dicari-cari, Kenshin itu tak ditemukan. Kaori yang mendapat laporan kini menjadi panik. Dirinya mulai khawatir tentang keberadaan Kenshin. Kenshin sendiri, rupanya sudah di rumah anak kecil itu. Kenshin sedang bicara dengan tetangganya. Tetangganya banyak yang bilang, memang ya gini mas kondisinya. Anak-anak ini, setelah dari pulang jualan, mereka sendiri di rumahnya. Kadang kita para tetangga ini yang memberi makanan. Kasihan mas ibunya, meski kerja seharian, dari pagi sampai malam, gajinya juga tak seberapa. Gitu aja, masih dipotong hutang oleh yang punya rumah. Apalagi kakaknya mereka ini, sama mas kerja ikut orang, jadi pelayan di restoran, berangkat pagi pulangnya malam. Kita ini kasihan, yang diikuti itu, orangnya pelit sekali, banyak karyawannya yang gak betah. Soalnya gajinya sedikit, saya ini sampai kasihan.
Nabila itu wanita cantik, kok mau kerja di situ? Ya gimana mas? Cari kerja sekarang susah, sedang kebutuhan terus ada. Tetangga itu bercerita ke Kenshin. Sampai tak terasa, sekarang sudah pukul di waktu 7 malam. Kenshin pun sampai lupa, tak memberi kabar Kaori. Apalagi ia tak membawa handphone. Hingga Kaori saat ini, makin khawatir jadinya. Apalagi ayah dan mamanya, terlihat sudah pulang. Mobilnya masuk ke halaman. Kaori menyambutnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya